wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabar teman-teman sekalian di siang hari ini? Apakah udah makan, sarapan, sudah makan dan semangat? Gak ada yang makan, curiga ini. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dan bersedia terlibat dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, hadiah kalian ini menunjukkan kepedulian kalian terhadap teman-teman yang sedang mengalami masa sulit. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan KKP kita kali ini, ada baiknya kita mulai dengan doa agar kegiatan kita ini bisa lancar, fokus, tenang, dan juga kita mulai dengan doa. Mari berdoa sesuai agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini dan KKP kita, di sini saya selaku relawan akan menjelaskan pengertian dari KKP, asas dari KKP dan juga cara pelaksanaannya. Nah, pengertian dari KKP sendiri itu ya merupakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok untuk membahas permasalahan yang dialami anggota dengan tujuan agar anggota dapat saling membantu, saling memahami serta menemukan cara berpikir dan tindakan yang lebih positif melalui proses diskusi dan refleksi bersama. Adapun tujuan dari KKP ini yaitu yang pertama membantu untuk memahami diri dan orang lain secara lebih baik, yang kedua ada mengembangkan sikap positif terhadap diri dan lingkungan, yang ketiga ada mengambil keputusan secara bijak, yang keempat ada mengembangkan keterampilan sosial, serta yang terakhir ada menyelesaikan masalah pribadi secara konstruktif. Nah, di KKP ini tuh ada 4 azas, di mana itu yang pertama ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, dan azas normatif. Diharapkan teman-teman semua dapat melaksanakan azas-azas ini. Apakah teman-teman bersedia untuk melaksanakan azas-azas ini dalam kegiatan KKP kali ini? Bersedia. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Nah, pada cara pelaksanaan KKP hari ini tuh peserta itu diharapkan untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Nah, tidak ada pendapat yang salah atau tidak ada pendapat yang disalahkan. Jika teman-teman ingin memberikan pendapat, boleh teman-teman lanjut katakannya. Nah, pada KKP ini juga kita ada sedikit perbedaan, di mana itu ada satu teman kita yang bakalan mengemukakan masalah yang dia alami. Nah, pada kegiatan kali ini kira-kira teman-teman adakah masalah yang ingin mengungkapkan keresahannya atau sebuah masalahnya yang kita bahas hari ini? Oke, ada dulu. Tapi itu masalah yang kita ini seperti orang yang juga ini terkurang tapi tidak benar-benar seperti ada sedikit keadaan. Nah, teman-teman, itu dulu udah ngasih tahu kita bahwasanya permasalahan yang bakal kita bahas hari ini tuh kita menyinggung seperti orang yang bilang. Nah, mari kita dengarkan lebih lanjut tentang masalah dari figur ini. Boleh dulu jadi jadi teman-teman akhir-akhir itu aku selalu kayak kehilangan kendali atas diri aku sendiri. Pikiranku kayak campur aduk, kadang juga tidak berani tanpa sebab itu kayak tiba-tiba ada nangis, tapi juga kadang bisa ketawa tapi nggak ada penyebab apa-apa gitu. Aku juga shock. Terus aku juga sering lupa apa yang harus aku lakuin, kayak nggak fokus gitu, susah banget buat fokus, apalagi buat belajar, jadi susah gitu. Terus bahkan aku kadang merasa kayak dunia itu betul-betul jadi kayak pusing banget. Tapi ya sih teman-teman, aku tuh kayak takut banget yang kayak orang gila, apalagi soal sendiri jadi seperti emang swing banget Pak, dan musiknya tuh kayak ekstrim gitu. Terus juga
nggak tahu kenapa kondisi kayak gini. Aku capek, bingung juga, nggak tahu pokoknya harus mulai dari mana buat berubah jadi lebih baik, untuk memperbaiki diri aku. Karena kayak ada yang bisa gitu kalau diibaratkan kayak baut yang copot lah dari badanku ini. Kalau aku terusin, aku pengen cerita di sini supaya teman-teman bisa memberikan aku pendapat atau pandangan atau solusi lah supaya aku bisa menjadi lebih baik. Biar baut yang copot ini bisa terpasang lagi gitu. Nah, teman-teman tadi, makasih dulu. Ya, atas kebetulan dekat dari bersalahnya. Nah, masalah yang dulu alami ini tekanan emosional yang berat dan kehilangan kendali terhadap pikiran serta perasaannya, menimbulkan kondisi linglung dan kehilangan arah. Seperti yang dikatakan dulu di dalam tubuhnya ada satu baut yang hilang. Nah, teman-teman kita bantu untuk menemukan baut yang hilang ini. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman, apakah teman-teman yang ingin bertanya kepada Nurul terkait masalahnya, bisa terkait apa penyebabnya atau apa? Jika ada yang ingin boleh cepat tangannya, jadi silakan tanya dulu. Boleh? Menurut apa terutama yang bisa mendukung sebetulnya? Menurut kayak ada banyak masalah yang datang kayak langsung tetap gitu, tugas, masalah keluarga, masalah pertemanan, semuanya tuh kayak benar-benar terhalang aku di posisi itu, jadi kayak gitu merasa kayak tertusuk ada dalamnya, jadi merasa jadi kayak banyak masalah-masalah dari luar yang mengharapkan salah aku gitu ya. Dia tuh bikin bingung lah, aku harus selesaikan itu dari mana gitu. Karena terlalu banyak masalah sih lagi selesaikan masalah itu terus. Oke, adakah teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada dulu? Ya, aku merasa kayak gerakan terakhir aja sih, apalagi kayak kan banyak tugas nih, terus juga ada problem sama keluarga gitu kan. Teman-teman aku juga rasanya kayak mereka tuh menjauhin aku, entah karena apa, mungkin karena ada problem keluarga juga kali ya, makanya mereka merasa harus menjauhin aku gitu. Aku boleh tanya nggak? Kamu merasa terbebani sama ekspektasi dari orang lain? Makanya kamu seperti itu. Iya, benar banget sih. Aku merasa kayak aku tuh harus sempurna, apalagi kayak sesuai ada musuh kali ya. Jadi kayak sesuai penuntut tuh harus jadi yang sempurna. Tapi juga kan gitu. Kalau di mana-mana diibaratkan kalau ada tampilan, ada acara, biasanya acara penutupnya dia yang paling heboh. Nah, gitu. Berarti tuntutan dari orang tua mungkin ya, dan lingkungan sekitar ya. Enggak, aku merasa kayak aku pintar, kamu bisa. Aku merasa kayak aku udah sama kayak kalian, harus belajar juga. Yang lain tuh merasa, yang lain kayak harus mendorong aku supaya aku bisa sempurna gitu. Oh, iya. Nah, lingkungan sekitar itu mendorong kamu untuk menjadi sempurna, padahal sebenarnya kamu tuh nggak sempurna, padahal kamu tuh hanya manusia biasa yang mau lebih gitu. Nah, teman-teman ada nggak yang tanya lagi? Apakah Nurul sudah pernah menceritakan masalah ini ke orang lain? Belum pernah saya. Karena aku tuh kayak ngerasa takut dianggap aneh tuh kayak kalau aku cerita aku dikira orang gila gitu loh. Kayak suka ketawa sendiri, nangis tiba-tiba. Jalan aku ke orang lain, nggak bisa cerita ke orang lain. Karena nggak pernah salah kalau cerita. Mungkin cerita dulu itu bisa membantu jadi orang lain. Semoga Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh sampai. Pertanyaan saya itu bagaimana perasaan kamu saat itu muncul? aku merasa kayak kehilangan kendali itu, karena kayak tiba-tiba suka sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. Terus temen-temen juga menjauhin kan ya, mungkin juga merasa ngeliat aku kayak orang gila gitu. Jadi kayak kita tuh kayak campur aduk, kayak tak tenang aja gitu, kayak jadi exciting banget gitu. Jadinya kayak saya itu bawa kayak tiba-tiba gemeter lah kayak apa gitu ya. Jadi bisa kita kesimpulan nih dari hasil pertanyaan-pertanyaan teman-teman
lagi penjelasan dari dulu juga bahwasanya tuh kayak faktor utama penyebabnya itu masalahnya adalah tekanan gaji ya salah satunya, terus juga kelelahan emosional, terus tuh kurang juga tempat untuk bercerita atau untuk meluapkan perasaan. Nah, teman-teman, ada nggak kira-kira kalian mau nanya nih dari dulu karena sebelum kita kasih solusi, apa sih yang udah pernah dilakukan dulu gitu? Ada nggak teman-teman yang kayak gini aja? Boleh tuh. Apa yang sudah mencoba untuk menenangkan diri? Aku sudah coba kayak istirahat di badan gitu, karena kan mungkin ada itu terjadi karena aku ada kelelahan dari segi fisik juga kayak mental, ya faktor utamanya memang mental, tapi aku rasa mungkin kalau fisiknya juga diistirahatkan pasti mentalnya juga lebih baik gitu. Tapi ya begitu juga hasilnya. Tapi durasinya nggak kelebihan kan untuk istirahatnya kan? Nanti kalau kelebihan itu juga bisa jadi masalah untuk istirahatnya. Nah, aku mau nanya deh kalau apakah hal yang udah Nurul lakukan itu Nurul merasa itu cukup membantu? Karena iya, sebenarnya gini kayak aku tidur, tapi kalau aku tidur aku nggak sadar, aku nggak menjadi hal itu benar itu aku bangun, hal itu masih tetap muter di kepala, tidak sih? Jadi kayak masalah itu kan nggak selesai karena aku tinggal tidur, jadi kayak ya tetap berputar di luar dan istirahat, tapi bangun untuk pikiran, kayak lagi itu aja. Kayak di pause gitu ya selama dulu, tapi pas dulu bangun balik lagi gitu ya. Oke, itu pencemaran yang baik kira-kira. Apakah kamu pernah coba sekali sama orang yang bukan sih ya? Aku merasa kayak orang aku nggak ada yang setia sama aku, apalagi dengan tingkah aku yang baru-baru ini benar-benar berubah. Jadi kayak I feel like everyone is staring at me, kayak semua orang tuh melihat aku gitu. Jadi kayak aku tuh tidak bisa perhatian gitu. Ini dulu saya sama adik cerita sebenarnya kayak nggak semuanya kayak seperti kamu dulu gitu. Benar ada kayak penilaian itu. Pasti kedua teman Nurul dalam menghadapi kasarnya. Aku kayak sulit banget untuk kontrol pikiran, aku kayak nggak fokus banget. Jadi kadang-kadang bahkan saat aku coba buat fokus itu tuh terasa kayak bingung gitu, kayak bingung apa sih sebenarnya yang aku buat ini, kayak apa sih sebenarnya, kayak gak ada yang benar-benar bisa aku buat gitu. Ada di pikiran yang muncul. Terus ada orang kayak nggak punya bukan, aku nggak bakalan nyelesain masalahku gitu. Jadi kayak bingung gitu. udah mulai berpikiran negatif buat gitu nih, makanya dia bisa linglung nih karena belum dibuat dia udah linglung duluan kayak berpikiran enggak lah itu nggak penting gitu menyerahkan. Oke, ada nggak lagi kita berlinglung tentang misalkan Penjelasan itu kalau Nurul sendiri apa yang bisa membuatmu merasa berbeda? Mungkin kayak ini, ada yang dengerin aku bercerita dan mengeluarkan apa yang aku rasakan itu. Jadi kayak merasa didengarkan, Tuhan memang butuhnya didengarkan menurut ya. Jadi aku lakukan kesimpulannya kan teman-teman juga ngerti ya, jadi semua pertanyaan teman-teman terkait apa yang sudah dilakukan menurut jawaban dari juga. Dulu ini udah coba beberapa cara sederhana tapi belum efektif karena belum mendapatkan dukungan yang emosional dari teman-temannya yang cukup dari teman-temannya. Jadi emang perlunya dulu ini tidak benar. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngerti apa penyebab dari dulu, juga apa yang udah dilakukan dulu, teman-teman juga udah nanya. Dan kira-kira teman-teman ada nggak nih mau membahas beberapa solusi atau alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan oleh dulu? Boleh dong, solusinya dulu coba lakukan kembali atau menulis pikiran setiap hari untuk membantu mengurangi emosi. Bisa kayak dulu tuh kalau misalnya dulu lagi ngerasa kayak bingung nih pusing gitu, dulu bisa nih ambil buku terus dulu tulis apa yang dulu suka, apa yang lagi dulu dipikirin. Nah, aku juga mau mulai beberapa satu nih dulu bisa melakukan detox digital. Itu kayak luang waktu agar kayak pikiran ini tuh nggak terlalu
jenuh oleh informasi-informasi yang tak jelas. Jadi kayak hening sejenak, nggak usah mikirin apa-apa, pikirin aja dulu yang baik-baik, gitu. Jangan mikirin hal negatif. Ya, jangan Nah, teman-teman ada nggak lagi yang menambah ini sarannya untuk Kalau dari saya sendiri sih, kita kalau itu dari kawan dengan kita ya, biar bisa gampang ceritanya. Kalau waktu ke konselor itu bisa kalau kita. boleh apa lagi yang mau? Nah, kalau dari saya itu coba fokus pada hal kecil yang bisa dikendalikan sama Kan udah dikasih nih dari teman-teman saran-sarannya, solusi yang bisa kita lakuin itu bisa dari kayak tadi belajar mengelola pikiran, secara perlahan, terus itu juga bisa dengan cerita ke orang-orang, hubungan sosial yang sehat, kemudian relaksasi, ataupun sebagainya. Dulu kira-kira gimana aja sama saran-saran yang diberikan teman-teman? Sebenarnya aku terima banget, aku bener-bener berterima kasih sih. Kalian tuh kayak ngebuka jalan aku, terus kayak bener-bener kalau kalian bilang pernah aku coba juga. Jadi kayak wah, ternyata masih banyak hal yang udah aku lakuin supaya aku bisa kembali sehat untuk memperbaiki diri aku. Belajar jalan dari trauma dulu. Aku mau nih dulu kasih komitmen untuk diri dulu biar tidak terima banyak trauma dulu. Saya berkomitmen untuk menjaga diri, beristirahat cukup, dan tidak memendam pikiran-pikiran buruk itu sendiri. Saya akan mulai belajar menenangkan diri dengan cara yang baik dan berani, bercerita kalau merasa jenuh atau kehilangan arah agar saya tidak tersesat menjalannya. Semoga dulu bisa konsisten sama komitmen yang udah diucapkan dulu. Nah, teman-teman tadi kita sudah membantu dulu ini berdiskusi tentang masalah dulu. Nah, saya ingin teman-teman untuk bisa mengisi lembar PPT yang akan saya berikan. Oke, sudah saya berikan teman-teman mengisi. Apakah sudah selesai teman-teman? Oke, terima kasih kepada teman-teman dan juga Nurul yang sudah membuka hari ini dari pembahasan yang kita bahas tadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya itu perasaan linglung seperti orang gila itu bukan karena kelemahan, tetapi sinyal bahwa tubuh serta pikiran kita itu sedang beristirahat serta butuhnya perhatian. Nah, ingat ya, untuk bisa kita berbagi cerita, bukan berarti ingat ya, kita berbagi cerita itu bukan berarti kita lemah teman-teman, itu justru tanda kita berani dan langkah awal kita untuk menuju pemulihan diri. Nah, mungkin sudah selesai kegiatan terapi kita kali ini. Saya bakalan tadi kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Nah, kita tutup dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama yang kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, selesai kegiatan PKP kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di sini, dan juga